Pernah gak sih kalian ngelihat ke belakang terus mikirin sebuah kesempatan yang lewat gitu aja? Tahu kan perasaan itu? Penyesalan kecil yang kayak bisik-bisik di kepala. Nah, perasaan ini tuh umum banget dan seringnya diawali dengan kalimat-kalimat yang itu lagi. Nah, ini dia kalimat sakti yang sering banget kita dengar dari orang-orang yang nyesel karena cuma nyicip sedikit dari sebuah peluang emas, padahal bisa lebih. Terus ada juga yang ini. Sebuah pengakuan kalau kecepatan perubahan itu bener-bener bikin kaget. Tiba-tiba, wush, peluangnya udah lari duluan, nggak nungguin kita. Dan ini dia biang keladinya, asumsi yang paling bahaya. Keyakinan buta kalau kita masih bisa santai, kalau besok bakal sama aja kayak hari ini. Padahal seringnya nggak gitu. Oke, coba kita bedah ya. Jadi, setiap peluang besar itu punya dua sisi. Di awal, pas saat itu, kelihatannya murah, bahkan ngebosenin, gampang banget buat kita cuekin. Tapi begitu momennya lewat, ceritanya langsung beda. Tiba-tiba jadi mahal, semua orang jadi tahu, dan tentu aja, udah terlambat. Pola kayak gini tuh bukan hal baru loh. Kita udah lihat ini berulang-ulang. Ingat gak waktu Amazon dianggap cuma toko buku online? Atau pas produk Apple dibilang kemahalan buat orang banyak? Atau bahkan Bitcoin, waktu harga $1.000 aja rasanya udah tinggi banget. Dan coba tebak, pola yang sama persis ini lagi kejadian lagi loh, sekarang juga di depan mata kita. Cuma bentuknya aja yang beda. Kali ini unitnya lebih kecil, gerakannya lebih senyap, gak teriak-teriak cari perhatian. Nah, ini yang bikin kita sampai ke pertanyaan utamanya. Kalau polanya emang berulang, kenapa Sats atau Satoshi, unit terkecilnya Bitcoin, harganya masih kerasa murah banget? Kenapa belum semua orang sadar? Jawabannya, ternyata bukan karena benda ini nggak berharga, tapi karena sistem keuangan yang kita pakai sekarang, sistem uang fiat, kelihatannya dari luar masih baik-baik aja. Retakannya belum kelihatan jelas buat semua orang. Nah, kata kuncinya ada di belum. Biar kita paham, ada 3 aturan main yang sering banget orang lupain. Pertama, nilai itu nggak nunggu semua orang setuju. Kedua, kelangkaan itu sifatnya diam. Dia nggak akan ngirim notifikasi ke kamu pas dia jadi penting. Dan ketiga, kesempatan buat punya kedaulatan finansial itu langka, dan mungkin nggak akan ada obrolan kedua dengan harga yang sama. Ini akibatnya kalau kita nunggu semuanya pasti. Pas sebuah aset atau ide udah jelas banget dan diterima semua orang, momentumnya udah hilang, potensi keuntungan terbesarnya udah lewat. Biar lebih kebayang, lihat deh perbandingannya. Di fase sunyi, pas masih sepi peminat, 1 juta sats mungkin nilainya $1.000. Tapi di fase ramai, pas semua orang udah sadar, nilai yang sama bisa lompat jadi $50.000 bahkan lebih. Kelihatan kan mahalnya harga sebuah penantian? Nah, ini pertanyaan terpentingnya. Kalau ada fase sunyi dan fase ramai, apa dong pemicunya? Apa kejadian yang bakal bikin semua orang serentak melek? Pemicunya adalah saat retakan di sistem keuangan yang sekarang udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi, yaitu ketika misalnya bank mulai membatasi penarikan uang, pasar saham anjlok parah, dan inflasi udah nggak terkendali lagi sampai kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, poin utamanya adalah di momen-momen itu, jendela kesempatan yang tadinya kebuka lebar bakal ketutup. Dan bukan nutup pelan-pelan, tapi blem, langsung ketutup rapat. Kesempatan yang tadinya murah, sunyi, dan sering diremehin itu udah nggak ada, lenyap selananya. Udah nggak bisa lagi balik ke masa coba aja dulu. Jadi, kesimpulan dari semua ini udah jelas banget. Kumpulkan sekarang selagi suasananya masih tenang. Kumpulkan selagi mayoritas orang masih nggak peduli. Selagi hal ini masih dianggap aneh, membosankan, atau nggak relevan. Dan yang paling penting, lakukan sebelum semuanya jadi jelas buat orang banyak. Karena pada saat itu, harganya mungkin udah nggak bakal kita sanggup beli lagi. Kita tutup dengan renungan ini. Sejarah itu sering berulang. Orang-orang yang dulu ngetawain, sekarang cuma bisa nyesel. Pertanyaannya sekarang balik ke diri kita masing-masing. Nanti, saat kita melihat ke belakang, kita mau ada di pihak yang mana?